Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke taman baru aku. Nah, ini baru aku buat tamannya yang aku beri nama Pojok Dedaunan Mama Selin. Taman dadakan ini tepat berada di samping kamar aku, Bunda. Nah, di situ ada teras berukuran 5,5 kali 2,5 meter yang tidak terpakai gitu ya. Awalnya dulu di situ saya hanya menempatkan Monstera adansonii dan beberapa episia yang baru saya tanam. Kemudian karena aglonema yang saya punya juga udah terlalu rimbun, lalu udah banyak juga saya pindah-pindah ke pot, jadinya di situ juga saya kasih beberapa tanaman aglonema. Teras ini sangat cocok sekali untuk ditempatkan beberapa tanaman dedaunan karena di tempat ini sinar mataharinya itu hanya pagi aja sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian di bagian atas ada kanopi untuk melindungi sinar matahari siang dan sore yang dapat membakar daun dari tanaman tersebut. Karena pemilihan tempat yang tepat akan membuat tanaman kita tumbuh menjadi subur dan berkembang dengan baik. Beberapa tanaman yang saya tempatkan di sini adalah tanaman yang dulu pernah saya kenalkan juga ya dengan Bunda. Nah, salah satunya yang ini adalah sirih gading jumbo. Ini yang kapan hari beli di kios bunga Pak Tris. Sekarang udah besar, sudah panjang banget. Ini waktunya dipotong kemudian ditanam kembali supaya menjadi lebih banyak. Kemudian yang di sebelahnya ini saya memiliki begonia. Begonianya warnanya hijau semua, sangat cantik sekali ya. Kemudian yang di bawah ini adalah Scindapsus yang kapan hari berada di dalam rumah di samping kolam. Tapi saya pindah ke sini karena di sana terkena tetesan air hujan, takut busuk. Akhirnya saya pindah ke samping kamar. Lalu di sebelah sini saya letakkan juga lumut Papua dan bunga patah tulang. Nah, untuk di bawahnya ini ada tanaman Syngonium liliput. Lalu untuk di pot terakota ini adalah tanaman kuping gajah yang ada di teras depan. Saya tempatkan di sini karena sudah tidak cukup lagi di rak. Lalu di sini saya letakkan juga di rak bunga susun-susun 3 ya Bunda. Ini saya tempatkan beberapa jenis episia. Yang di baris atas ini episia pink, kemudian baris tengah episia hijau, dan baris bawah ini episia coklat. Di sebelahnya juga ada beberapa episia yang saya letakkan kembali. Di sini saya punya banyak sekali episia karena memang untuk episia itu yang pertama itu gampang banget perawatannya, kemudian cepat banget tumbuhnya. Jadi beberapa tanaman episia yang ada di sini adalah hasil pruning dari episia saya yang ada di rumah yang tidak ditempatin. Yang waktu itu saya bikin konten si gondrong lagi potong rambut. Nah, itu saya tanam kemudian udah besar seperti ini. Nah, ini adalah episia pink, sudah sangat subur sekali ya, maksudnya tuh udah seger gitu Bunda. Yang hijau juga sudah kelihatan seger untuk daun-daunnya, tapi masih belum berbunga karena ini baru menanam sekitar 3 minggu yang lalu ya. Bunganya masih sedikit-sedikit, tapi tanpa bunga pun juga tetap cantik. Lalu di rak bagian atas di sini saya tempatkan beberapa aglonema. Nah, ini aglonema Big Roy yang kapan hari ada di samping. Saya pindah ke sini karena di samping terkena hujan deras banget. Ada beberapa daun aglonema yang udah bolong-bolong gitu ya kena hujan. Sudah saya pangkas. Nah, kemudian di atasnya ini aku punya aglonema butterfly. Bagus banget untuk aglonema butterfly ini. Ini udah ada bunganya.
Cuman untuk bunga dari aglonema ini memang harus dipotong ya, karena tidak bagus bagi perkembangan daun aglonema. Ini belum saya potong, nanti saya potong aja untuk bunganya. Lalu yang di sebelahnya ini adalah aglonema Snow White, sudah rimbun, sehat juga aglonemanya. Nah, untuk di bagian atasnya saya letakkan juga beberapa tanaman episia. Kemudian lanjut di sisi sebelah kanan. Nah, untuk di sisi sebelah kanan ini adalah tanaman Monstera adansonii. Kemudian yang ini adalah keris Papua Silver yang kemarin hari saya beli di Patris juga, udah sehat. Ada juga beberapa keladi, ada keladi keris. Nah, ini juga tanaman Peperonia scandens, sudah besar. Untuk Monstera adansonii udah udah banyak banget saya punya, karena memang cepet banget perkembangan dari Monstera adansonii ini. Dan juga saya tempatkan beberapa aglonema Snow White seperti ini. Nah, untuk di bagian tembok saya letakkan juga bunga episia supaya temboknya nggak sepi-sepi banget ya. Episia pink dan capretta. Lalu di atasnya lagi saya gantungkan beberapa tanaman sirih gading. Ada sirih gading marble dan sirih gading biasa. Nah, yang ini adalah aglonema yang saya punya yang agak mahalan, Dut Ancamani. Nah, jadinya seperti ini ya Bunda. Saya letakkan semuanya di pojok teras yang tidak digunakan. Nah, untuk tips merawat tanaman dedaunan yang ada di sini agar terlihat subur dan indah itu sangatlah mudah sekali Bunda. Yang penting dan pertama harus dilakukan adalah pemilihan tempat yang sesuai. Jadi tanaman yang ada di sini ini adalah tanaman yang suka akan tempat teduh, tapi dia juga harus ditempatkan di tempat yang terang gitu ya, jadinya kena sinar mataharinya itu pagi aja itu sangat bagus. Sinar matahari yang dia butuhkan adalah sinar matahari lembut dan tidak langsung. Yang kedua adalah cara penyiraman. Tanaman dedaunan yang ada di sini adalah tanaman yang tidak suka terlalu basah. Artinya tidak suka banyak disiram air. Teman-teman cukup menyiramnya 2 atau 3 hari sekali, tergantung dari kelembapan tanahnya ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman cek terlebih dahulu media tanam yang ada atau yang dipakai oleh masing-masing tanaman. Kalau misalkan masih basah atau masih lembab tidak perlu disiram, tapi kalau misalkan sudah agak kering silahkan disiram. Yang ketiga adalah pemupukan teratur. Pupuk yang saya gunakan di sini adalah pupuk NPK 1616. Saya aplikasikan kepada tanaman ini 1 minggu 1 kali. Dan yang keempat adalah pemangkasan secara teratur. Pemangkasan dilakukan agar tanaman terlihat rapi dan tentunya akan membuat atau membuahkan tunas baru yang bisa memperbanyak serta membuat tanaman tersebut tampak lebih muda. Oke Bunda, itu tadi pojok dedaunan yang baru dibuat Mama Selin beserta tips merawatnya. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.